Baik semuanya para sahabat dan kelas 10 IPA, berjumpa lagi dengan saya Tio MF. Kali ini kita akan membahas materi fisika tentang gerak melingkar. Yang pertama kita bahas di sini adalah GMB atau gerak melingkar beraturan. Nah, di sini sudah ada gambarnya. Ini berangkat dari titik A ke titik B, ya, dengan kecepatan sudut omega. Sudut yang ditempuhnya adalah sebesar theta. Ini P, kecepatan tangensial namanya. Kalau kecepatan tangensial ini selalu menyinggung lintasan, ya, menyinggung lintasan. Kemudian di sini AS, percepatan sentripetal menuju pusat, ya. Oke. Nah, ciri daripada GMB itu yang pertama adalah bahwa besar kelajuan sudut, ya, kelajuan sudut atau disimbolkan dengan omega bernilai konstan atau tetap. Artinya bahwa omega tidak boleh sama dengan 0. Ini omega ya, bukan W, omega bacanya. Oke. Kemudian yang kedua, besar percepatan sudutnya atau disimbolkan dengan alfa sama dengan 0. Kenapa 0? Karena perubahan kelajuan sudutnya sama dengan 0. Ya, itu ciri daripada GMB. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama nanti kalau ditanya berapakah yang namanya sudut tempuhnya. Sudut tempuh atau disimbolkan dengan theta. Nah, untuk mencari sudut tempuh itu, bahwa theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Ya, dimana omega tadi adalah kelajuan sudut. Nah, rumus daripada kelajuan sudut itu omega sama dengan 2pi dikalikan dengan F atau sama dengan 2pi per T. Dimana kalau F sama dengan frekuensi dalam satuan Hertz, ya. Kemudian kalau T adalah periode dalam satuan sekon. Oke, atau boleh juga nanti kita tulis bahwa omega itu sama dengan P per R, ya, kecepatan linear. Ini namanya kecepatan linear, tentu dalam satuan meter per sekon. Sedangkan kalau yang namanya R itu jari ya, jari dalam satuan meter. Itu dia. Kemudian selanjutnya, kalau ditanya nanti berapakah yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal atau kita simbolkan dengan ASP. Nah, untuk mencari percepatan sentripetal atau ASP sama dengan omega kuadrat dikalikan dengan R atau sama dengan V kuadrat per R, ya. Omega kuadrat dikalikan dengan R atau sama dengan V kuadrat per R. Oke, itulah yang namanya untuk mencari sudut tempuh dan percepatan sentripetal untuk gerak melingkar beraturan. Itu yang perlu, ya. Jadi ingat, ini ada frekuensi, ada periode. Frekuensi satuannya Hertz dan periode satuannya adalah sekon, ya. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu adalah banyaknya putaran untuk menempuh, ya, suatu waktu. Itu dia. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh putaran, ya. Oke, kemudian yang kedua kita bahas tentang yang namanya GMBB. Sebenarnya GMBB ini lebih dalam dibahas di kelas 11, tapi saya singgung aja di sini. Ya, GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan. Nah, kalau gerak melingkar berubah beraturan ini cirinya bahwa kelajuan sudut berubah. Artinya kelajuan sudut itu boleh 0, ya, boleh juga tidak sama dengan 0. Kemudian ciri yang kedua, percepatan sudutnya
itu bernilai konstan. Artinya alfa tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, lalu persamaan daripada game BB ya ada 3, hampir mirip dengan persamaan game BB sebenarnya ya. Jadi kalau persamaan game BB ada 3, game BB juga ada 3. Yang pertama itu adalah bahwa omega T sama dengan omega 0 ditambahkan dengan alfa dikali T. Kalau game BB kan PT sama dengan P0 ditambah A kali T. Sebenarnya cuma pergantian simbol aja di sini ya. Kemudian yang kedua untuk mencari theta, ingat theta di sinilah sudut tempuh dalam satuan radian. Ya, ingat dalam satuan radian bukan dalam derajat. Oke. Nah, jadi theta sama dengan omega 0 dikalikan dengan T ditambahkan dengan setengah alfa dikalikan dengan T kuadrat. Dan persamaan yang ketiga adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambahkan dengan 2 alfa theta. Jadi omega T adalah kelajuan sudut akhir, kalau omega 0 kelajuan sudut awal, alfa tadi adalah percepatan sudut, theta adalah waktu, T adalah waktu, theta adalah sudut tempuh, ya. Nah, ingat bahwa ya 2pi radian itu sama dengan 360 derajat. Ini perlu diingat ya, karena kita pakai nanti adalah dalam satuan radian ya, atau dalam satuan putaran. Itu dia. Oke, itulah yang namanya GMBB. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat tentang hubungan daripada roda-roda. Oke, kita lihat di sini hubungan roda-roda. Nah, coba lihat di sini sudah ada gambarnya. Nah, ini namanya adalah roda satu pusat ya. Kalau yang di atas ini namanya roda sepusat. Kalau dia sepusat, maka ingat yang sama itu adalah omega. Jadi nanti omega A-nya sama dengan omega B. Besar kelajuan sudut si A sama dengan kelajuan sudut si B. Lalu dari sini kita lihat bahwa omega sama dengan V per R. Itu artinya bahwa PA per RA sama dengan PB per RB. Itu dia. Itu dia kalau yang namanya sepusat. Kemudian di sini ada gambar yang terhubung tali dan yang di bawahnya ini ada yang bersinggungan. Saya ulangi, yang di atas ini ya, yang gambar ini namanya terhubung tali. Kemudian yang gambar terakhir adalah bersinggungan. Nah, kalau dia terhubung tali dan bersinggungan, maka ingat yang sama itu adalah V. Itu artinya kecepatan linear A sama dengan kecepatan linear B. Nah, dari sini tadi omega sama dengan V per R, berarti kalau V adalah omega kali R, itu artinya omega A dikalikan dengan RA sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Nah, kalau soal tentang hubungan roda-roda ini sangat sering keluar ya, sangat sering keluar. Tapi biasanya rodanya akan terhubung 3, terhubung 4 dan seterusnya. Kalau hanya 2 kan gampang sekali ya. Itu namanya roda-roda. Ingat kalau sepusat tadi yang sama adalah omega. Kemudian kalau terhubung tali dan bersinggungan yang sama adalah V. Oke, itu dia. Kemudian yang terakhir kita bahas adalah gerak melingkar ya, persamaan gerak melingkar dalam fungsi. Persamaan gerak melingkar dalam bentuk fungsi. Ya. Nah, kalau dia dalam bentuk fungsi ini seperti yang saya terangkan di P2 sebelumnya, yang ada yang namanya posisi, kecepatan, percepatan, ini sama aja. Ya, sama aja. Jadi kalau misalnya kita buat urutannya nanti di sini ada yang namanya theta, kemudian ada omega, ada alfa. Ini posisi, ini kelajuan, ini percepatan. Ya. Jadi sebenarnya hampir sama. Kalau dari theta ya, dari theta ke kelajuan itu namanya diferensial atau turunan. Lalu dari omega ke percepatan
itu namanya juga diferensial. Oke. Kemudian dari alfa ke omega itu namanya integral. Kemudian dari omega ke theta itu juga namanya integral. Bagaimana cara pengintegralan dan penurunan? Ya, bisa dilihat di kinematika gerak yang kedua di video-video sebelumnya, ya. Nah, sama saja kalau misalnya nanti ditanya adalah berapakah kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata berarti omega rata-rata itu sama dengan delta theta per delta t. Sedangkan kalau dia per percepatan sudut, ya, percepatan sudut rata-rata, itu alfa rata-rata sama dengan delta omega per delta t. Itu dia. Kalau misalnya pengintegralan, bagaimana mengintegralkan dari alfa ke omega, kemudian omega ke theta, ya bisa dilihat seperti kinematika gerak yang kedua. Hampir sama, ya, hampir sama. Ini yang berbeda hanya pergantian simbol. Kalau di GLB kan, di GLBB dan di GLBB, ini TT itu jadi S atau R boleh, omega itu jadi V, kemudian alfa jadi A. Sama aja sebenarnya, ya, hanya pergantian simbol, ya. Nah, itu dia namanya teori daripada gerak melingkar, sedikit saja. Jadi, semoga bisa dipahami. Kalau kurang jelas, silahkan langsung ditanya di komen, di kolom komentar, ya, biar bisa saya jawab, ya. Silahkan di like dan di share juga. Jangan lupa di share, ya, apalagi di subscribe juga dong. Oke, nah itu dia yang namanya teori gerak melingkar. Silahkan nanti ditunggu untuk pembahasan soal-soalnya. Sekian dari saya, Tio IMF.